warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berkumpul lagi di aula Masjid Syuhada yang kita gunakan senantiasa untuk menyelenggarakan majelis bentalah syuhada. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan juga senantiasa kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, hadirin hadirat sekalian, majelis bentala malam ini masih merupakan kelanjutan dari tema besar kita untuk awal tahun ini, yakni pemikiran Islam di awal Indonesia modern. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas pemikiran Sidi Ghazalbah, yakni saya sendiri waktu itu menjadi pembicaranya. Kali ini kita akan membahas pemikiran kawan ya dari Sidi Ghazalbah, yakni Tengku Hasbi As-Siddiqi. Seperti pekan lalu saya bilang, pemahaman keislaman dari Pak Sidi Ghazalbah sedikit banyak bergantung pada karya-karya yang diterbitkan oleh Tengku Sidi ini. Disebutnya apa ya? Biasanya Tengku Sidi Hasbi As-Siddiqi ya. Oh iya, Tengku Hasbi As-Siddiqi ini. Ya, kalau kita lihat dari bibliografi yang menjadi acuan dari Bapak Sidi Ghazalbah, kita akan menemukan banyak karya-karya Tengku Hasbi dan juga Buya Hamka begitu ya, yang membahas tentang Islam, karena memang Tengku Hasbi ini seperti juga Buya Hamka memiliki banyak karya yang kaya gitu ya tentang Islam. Kalau nggak salah punya tafsir juga ya, ada tafsir juga. Nah, kalau pada sosok Sidi Ghazalbah kita melihat peran intelektual gitu ya, seorang ahli antropologi yang bergulat dengan isu-isu filsafat juga, pendidikan ya, ilmu sosial, humaniora di awal modernitas ini, yang kemudian berupaya menjelaskannya dengan pemahaman keislaman ya sejauh yang bisa dijangkaunya. Nah, maka pada sosok Tengku Hasbi ini kita akan melihat posisi yang tampak berkebalikan, karena beliau adalah seorang ulama terlatih dalam tradisi keulamaan Islam, tradisi Turus, tapi juga hendak menunjukkan aktualisasi ya dalam karya-karya fikihnya, ya tafsirnya dan lain sebagainya dengan isu keindonesiaan. Nah, inilah seperti yang juga saya tuliskan ketika berbicara tentang tema besar kita di Majelis Bentala Syuhada awal tahun ini. Nama-nama yang kita akan bahas ya, dan ini nama kedua, itu bisa kita lihat sebagai orang mereka yang mencurahkan ya seluruh usaha intelektualnya untuk berkutat dengan isu-isu epistemologis yang besar gitu ya. Karena memang kita menjumpai sesuatu yang benar-benar baru ya ketika Indonesia itu lahir sebagai satu negara bangsa. Ada isu modernitas dan ada isu kebangsaan juga di sana. Nah, inilah yang menjadi menarik kalau kita mempelajarinya dari dasar yang lebih kuat lagi, misalnya worldview Islam, epistemologi Islam ya. Kita akan melihat ya upaya-upaya bersungguh-sungguh ya yang capaiannya sangat berharga, tetapi sekaligus menyediakan ruang buat kita memperbaiki dan mendalaminya lebih jauh lagi gitu ya, sesuai dengan epistemologi Islam yang lebih kokoh gitu ya. Nah, di samping saya nih sudah ada USA, saya manggil USA, Ustadz Samsul Amin, ya, sohib saya dari belasan tahun yang lalu lah ya, dari zaman masih mahasiswa. Ustadz Samsul mahasiswa Lipia, saya mahasiswa Paramadina. Nah itu berangkat bareng dari Depok ya kan ke Jaksel,
Jadi di Libya saya melihat seperti pemandangan di Madinah gitu. Orangnya soleh-soleh. Balik ke para Madinah, Jaksel lagi gitu. Suasananya. Nah inilah, alhamdulillah masih bersama-sama saya dan juga bersama kita ya di Bentalab. Beliau mengajar mata kuliah fikih dan ya insya Allah akan bersama-sama kita di malam hari ini membahas pemikiran Tengku Hasbi ini. Tapi lebih spesifik untuk isu fikih Indonesia ya. Jadi pemikiran beliau luas. Dan Ustadz Syamsul akan bahas fikih Indonesia. Jadi Ustadz Syamsul akan berbicara hal seperti itu karena memang beliau juga menempuh studi di bidang ini gitu ya. Selain tadi setelah lulus di Libya, beliau lagi S2, sedang S2 di UIN Sunan Kalijaga, hukum Islam. Jadi cocoklah nih kalau dibahas oleh beliau. Ya, apalagi beliau juga kader Muhammadiyah, ya, alumnus Mualimin, sangat Indonesia. Nah gitu. Ya kan belajar fikih dan sangat Indonesia. Nah, jadi cocok lah. Nah, semoga siapa tahu bisa menjadi Tengku Hasbi selanjutnya. Ya kan, Tengku Samsul gitu, Tengku Samsul. Atau minimal USA lah Ustadz Syamsul Amin. Jadi langsung saja kepada Ustadz Syamsul Amin, saya persilakan, kita ada 1 jam ya, gitu 1 jam. Nanti tolong diingatkan nanti sama Fardan. Setelah itu nanti kita bisa perdalam dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala ni'amihi wa ihsanihi al-qadim wa sallallahu ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Alam, Ayah Rasyidi yang saya hormati, kawan-kawan peserta daripada acara Majelis Bentala Syuhada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat sempat, nikmat sehat, dan puncaknya adalah nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil hisab kelak. Semoga sholawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya untuk menyampaikan ya satu diskusi ya tentang Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi ya dan pemikirannya tentang fikih Indonesia. Tentu yang saya sampaikan ini mungkin baru baru dalam taraf permukaan sekali ya, karena memang karya-karya beliau itu luar biasa banyak gitu ya. Nanti kita akan lihat dan aksesnya cukup susah gitu ya. Saya dapat di di Perpus Unsik di Wonosobo itu juga hanya beberapa judul saja gitu. Yang saya dapat itu seperti buku Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, kemudian ada tentang kriteria antara sunnah dan bid'ah, ada pengantar hukum Islam, kemudian hukum tata negara gitu. Dan hanya itu saja, beberapa judul itu saja. Dan itu sangat sedikit dibandingkan dengan karyanya yang mencapai 80-an ya. 7 judul, ada sekitar 50 artikel juga yang tebal-tebal itu tafsir An-Nur, dan paling banyak memang menulis dalam bidang fikih. Tentu kita akan
Oh, nggak bisa di ini ya. Nah, oh ya, semoga bisa terlihat ya. Kita akan sedikit memulai dari biografi beliau. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiq ini lahir di Laksemawe, ya, Aceh, ya, tahun 1904, ya, di tanggal 10 bulan Maret. Beliau merupakan keturunan ke-13 dari Khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah ya. Ayahnya bernama Muhammad Hussein, merupakan dipanggil seorang tengku gitu ya. Tengku kan satu gelaran untuk seorang ulama ya di Aceh. Ibunya bernama Amroh binti Abdul Aziz, ya. Juga merupakan keturunan seorang alim ulama gitu ya. Ayah Hasbi, nah itu memang waktu kecilnya Hasbi ini dilarang untuk belajar alfabet karena memang dianggapnya alfabetnya adalah aksara KP istilahnya ya. Kaum non muslim gitu. Dimana itu menunjukkan memang perlawanan bangsa Aceh terhadap kolonial itu luar biasa sampai tidak mau menggunakan alfabetnya. Ya, tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Tahun 12 sampai 15, mohon maaf, Hasbi ini dikirim ke Dayah. Dayah itu satu sebutan untuk pesantren ya. Nah, pesantrennya itu mungkin nama dari tuan gurunya, ya, tengkunya itu. Jadi pesantren Tengku Cik. Nah, susah ya saya. Kemudian ada 3 pesantren gitu, Cik Pieng, pesantren Tengku Cik Blang Kabu Gedong, dan pesantren Tengku Cik Blang Manyak Sumakuro, insyaallah. Setelah itu beliau gitu ya, setelah pasca 1915 ini kemudian juga masih melanjutkan di pesantren ya, 2 pesantren hingga tahun 20 begitu, sampai itu berarti umur berapa ya, sekitar umur 16 tahun akhirnya Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiq ini diberikan satu ijazah ya, sertifikat izin untuk mendirikan pesantren sendiri. Luar biasa ya zaman dulu itu, benar-benar luar biasa lah keilmuannya. Kalau pesantren zaman sekarang sangat berbeda gitu ya. Pesantren zaman dulu mungkin sampai S1 mungkin ya, bahkan bisa jadi lebih. Itu terlihat dari karyanya nanti. Selanjutnya setelah menyelesaikan pesantren, dikatakan di satu biografinya itu diam-diam Tengku Hasbi ini belajar alfabet juga untuk membaca ini. Itu belajar dari temannya gitu ya. Setelah itu beliau bertemu dengan seorang ulama modernis gitu ya, yang bernama Muhammad Ibnu Salim Al-Kalali. Beliau termasuk penggagas satu majalah Al-Imam dan penggagas organisasi modernis yang namanya Islam Menjadi Bersatu yang ada di Singapura ya. Nah, tidak disebutkan bertemunya di mana begitu ya, mungkin di Aceh juga. Darinya Hasmi membaca fatwa-fatwa dan Majmu' Rosail, ya, ini dua judul buku milik Ibnu Taimiyah ya. Kemudian juga membaca karya-karya Ibnu Qayyim ya, seperti Zadul Ma'ad, Ilamul Muwaqqi'in, Bada'iul Fawaid, dan Syifaul Alil. Ini ada Zadul Ma'ad ini merangkum banyak ya, ada fikihnya, ada akhlaknya ya. Ada ya macam-macam. Ilamul Muwaqqi'in ini sepertinya usul fikih gitu. Dan Bada'iul Fawaid ini seperti buku-buku Tazkiyatun Nufus. Syifaul Alil ini buku akidah. Tahun 26 ya, Al-Kalali menemani Hasbi untuk pergi ke Surabaya. Beliau berguru ke Syekh Ahmad Surkati. Kemudian selama sekitar 2 tahun ya di sekolah Al-Irsyad sehingga lulus sampai tahun 27. Nah, ini kemudian tahun-tahun berikutnya beliau sudah mulai mengajar ya, tahun 28, 29 sampai 31. Puncaknya beliau menjadi ketua Islaminten Bon ya. Berarti pemuda Islam gitu di Aceh sana.
Dan terus tahun 33 pindah ke Kutaraja, salah satu kota di Aceh gitu, bergabung dengan Club of Islamic Reform ya. Judul-judulnya aja udah reform, berarti memang modernis ya ulama. Masya Allah, memang zamannya. Selanjutnya Syekh Tengku Hasbi ini mengajar di ini ada nama-nama sekolah ya. Ada di Sekolah Iskandar Muda, kemudian mendirikan Sekolah Darul Irfan juga. Tahun 43 sampai 46 menjadi pengurus ya Muhammadiyah Aceh gitu. Tidak tahu zaman dulu itu istilahnya apakah cabang daerah mungkin, tapi disebutkan satu wilayah Aceh gitu. Menjadi ketua. Ringkasnya kemudian tahun 51 sebenarnya banyak banget ya. Saya ini ringkas banget. 51 beliau diundang oleh Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim ya, atau ini putranya sebagai Menteri Agama waktu itu, mengundang Tengku Hasbi ini menjadi dosen di IAIN Jogja, dan terus berkarir sampai hampir akhir hayatnya. Memang beberapa kali itu, sekali tahun 56 beliau menjadi perwakilan di Majelis Konstituante, di perwakilan Masyumi, gitu. Masya Allah ya. Cuman memang dikatakan itu tidak lama ya, karena kemudian beliau memilih untuk fokus di dunia akademik. Bahkan sampai beliau menjadi dekan ya selama 12 tahun di Fakultas Syariah. Selain itu dia mengajar di UII, Cokroaminoto dan Sultan Agung. Beliau kemudian wafat ya di tahun 75, tepatnya pada tanggal 9 Desember ya, di Rumah Sakit Islam Jakarta, rahimahullahu rahmatan wasiyah. Lanjutnya kita akan itu sekedar sekilas daripada perjalanan hidupnya, hidup Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Ini kelihatan nggak ya? Iya, coba kita zoom. Ini, ya. Oh iya. Oh ini, kita zoom. Karyanya banyak sekali. Tidak bisa kita baca satu-satu ya, kita lihat saja. Oh nggak bisa digeser. Ini ada Al-Quran itu, beliau menulis tentang beberapa rangkaian ayat, kemudian sejarah ya ilmu ulumul Quran, kemudian ada tafsir juga. Ini ada 4 volume ya, tebal. Tafsir Al-Bayan, kemudian ada tafsir An-Nur juga. Luar biasa. Masya Allah ya. Yang profesor aja belum tentu nulis tafsir gitu. Nah, iya karena tuntutan sekarang ya. Selanjutnya di dalam bidang hadis juga ada sekitar 8, banyak sekali. Dan yang paling banyak menulis adalah dalam bidang fikih. Ya, banyak sekali ya. Masya Allah. Mungkin ini satu keberkahan ilmu beliau ini. Hukum. Kemudian dalam fikih tadi ada 36, kemudian tauhid dan kalam juga menulis ya. Tapi hanya 5 saja. Dan dalam tema-tema umum itu sekitar ada 17 judul. Insya Allah ya. Nah ini belum yang artikelnya. Artikelnya banyak banget, 50. Masya Allah. Oke. Jadi yang saya bawa ini 2 judul saja dari 75 dan 50. 75 buku dan 50 artikel. Luar biasa ya. Masya Allah. Ini menunjukkan satu
kesungguhan beliau yang luar biasa. Tidak hanya aktivis, tetapi juga seorang intelektual, alim lah. Sekilas tentang Hasbi Muhammad As-Siddiqi ini. Muhammad Hasbi As-Siddiqi ini kita akan ya sekilas mungkin ya mengenal ya. Ini saya ambil dari Tirto, bagus gitu ya. Jadi tahun 40 itu Tengku Hasbi menulis artikel yang berjudul Memudahkan Pengertian Islam. Dalam tulisannya itu Hasbi menyatakan pentingnya pengambilan ketetapan fikih dari hasil ijtihad yang lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Tujuannya apa? Adalah agar fikih tidak diperlakukan selayaknya barang asing dan kuno gitu. Ada satu kegamangan beliau gitu, yang merasa prospek hukum Islam di Indonesia tidak begitu punya arah perkembangan yang jelas. Maka solusinya menurut beliau adalah meninjau kembali pengkultusan atas pemikiran terhadap satu pemikiran gitu. Kemudian mengambil satu ijtihad yang baru. Konsep dan pemikiran hukum Islam yang sudah tak relevan, menurut Hasbi harus segera dicarikan alternatif lain yang lebih memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia. Gagasan beliau biasanya disebut sebagai fikih yang baru ya. Ini berangkat dari kritikan Soekarno yang menyebut bahwasanya ulama-ulama Indonesia itu konservatif gitu. Keras banget memang Pak Soekarno ya, usang dan tidak sesuai karakter bangsa Indonesia. Kemudian sampai 48 ya, masyarakat tidak terlalu menggubris apa yang menjadi pemikiran Tengku Hasbi ini. Namun beliau tidak patah arang, kemudian menulis kembali satu artikel yang berjudulkan Menghidupkan Hukum Islam dalam Masyarakat yang dipublikasikan dalam majalah Aliran Islam. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa eksistensi hukum Islam pada tataran praktis rupanya telah sampai di tingkat dekadensi yang kritis gitu. Tampil bagai sosok yang terasing, tak berarti dan juga tidak berdaya guna. Keberadaannya tak lagi dianggap oleh umat sebab dirasa tidak sanggup mengakomodasi berbagai tuntutan perubahan zaman gitu. Jadi itu satu pengantar kepada fikih Islam, fikih Indonesia yang digagas oleh Profesor ya Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi ini. Nah, saya belum menyentuh kepada sampai mungkin mendalam ya. Saya tadi sampaikan di awal memang baru di permukaan sekali, dan saya lebih banyak mengambil dari buku Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam. Saya lihat juga baca-baca sekilas di tesis Prof. Yudian Wahyudi juga memang banyak yang isi di buku ini menjadi satu dasar gitu dalam ijtihad beliau. Nah, ini yang ingin saya sampaikan lebih di sini sih. Jadi bahwasanya hukum Islam itu berdinamika gitu ya, berubah-ubah gitu ya. Maksudnya dia akan berubah sesuai dengan keadaan di mana masyarakat itu hidup ya, di mana kapan ya waktu. Jadi berpengaruh waktu dan tempat gitu. Nah, selain itu hukum Islam juga bersifat elastis gitu. Jadi gampang menyesuaikan gitu ya. Nah, menurut saya ini buku ini ya, ini mungkin baru satu perspektif ya, dan sangat masih di permukaan sekali. Jadi dinamika dan elastisitas hukum Islam inilah yang menjadi satu dasar ijtihad Prof. Hasbi As-Siddiqi ini dalam menyusun fikih Indonesia. Ada sekitar 5, di sini 3 pembahasan, cuman kalau diuraikan ada 5
subbab ya. Yang pertama ta'rif syariat, fikih dan hukum Islam, kemudian ruang lingkup hukum Islam, dasar-dasar dinamika hukum Islam, elastisitas hukum Islam dan ijtihad. Nah, kita akan bahas berurutan. Yang pertama, kenapa beliau mengingatkan kita kembali untuk mendefinisikan syariat, kemudian fikih, kemudian hukum itu sendiri. Nah, kenapa? Itu sebagai satu dasar karena adanya satu anggapan mungkin ya, fikih ini dianggap yang suatu yang yang define gitu ya. Define. Hasil satu ijtihad tertentu dianggap final gitu ya. Dianggap tidak ada pendapat yang lain. Makanya beliau mengingatkan kita kembali bahwasanya fikih itu adalah hasil ijtihad manusia gitu. Tentu tidak relativis ya, maksud saya ada yang furu', ada yang usul gitu. Tentu yang usul-usul dalam fikih itu tidak berubah dan sampai kapanpun ya akan tetap. Tetapi dalam pembahasan furu' fikih gitu ya, itu ditemukan memang berbagai macam pendapat gitu ya. Nah, kalau kita tanyakan mana yang benar gitu kan? Kalau kebenaran itu hanya satu, kemudian mana yang benar? Karena tidak mungkin kebenaran banyak gitu. Semuanya benar itu pasti salah. Tidak mungkin nggak ya semuanya benar. Kecuali nanti nisbi kan, bukan relativisme ya. Maksudnya nisbi itu tergantung kepada satu keadaan tertentu gitu kan. Misalnya dalam satu keadaan ini satu fatwa bisa benar, tapi di tempat yang lain satu fatwa bisa tidak benar gitu ya. Ya contohnya apa ya? Nikah dengan ahlul kitab gitu ya. Wah, saya terlalu berat bahas ahlul kitab. Yang mudah aja ya apa ya? Misalnya tentang pakaian saja lah. Itu pakaian jubah itu di Indonesia mungkin dianggap satu pakaian Islami gitu. Ya memang benar. Tetapi di Arab sana jubah itu dipakai kemana-mana, itu ke pasar, seperti kita pakai batik gitu. Ya, jadi yang jelas yang penting menutup aurat, mau pakai batik mau pakai jubah, selama menutup aurat ya itu Islami gitu. Oke. Selama tidak menggunakan pakaian yang khusus ya, dipakai dalam peribadatan agama lain. Oke, syariat itu bersifat lebih luas ya, lebih luas di sini, maksudnya dia mencakup akidah, mencakup hukum-hukum yang bersifat amaliyah, fikih itu, kemudian hukum-hukum akhlak dan yang lain. Dan syariat ini memang ya nas gitu, Al-Quran dan Sunnah gitu. Apa yang dikatakan dan define itu apa ya, menjelaskan define saya suci gitu. Kemudian fikih itu adalah ilmu yang fikih itu berkembang ya. Dulunya fikih digunakan untuk akidah, makanya ada fikih akbar, digunakan untuk istilah yang lain. Kemudian tetapi setelah beberapa abad fikih ya dikhususkan untuk ilmu yang mempelajari amaliyah gitu. Hukum-hukum yang bersifat praktek gitu. Makanya fikih ini menurut Hasbi As-Siddiqi adalah ilmu yang diperoleh dengan jalan ijtihad dan diperlukan pemahaman yang sempurna dan perenungan yang mendalam. Jadi satu hasil ijtihad gitu. Walaupun tidak semuanya hasil ijtihad ya. Ya mestinya wajibnya sholat itu kan sudah jelas gitu. Itu kalau kita mengingkari wajibnya sholat bisa kufur gitu. Tapi maksudnya di sini mungkin adalah fikih yang bersifat furu' ya. Ada atau teknis-teknis ibadah gitu ya, yang sifatnya bukan yang usul tetapi yang furu'.
Kemudian istilah hukum itu sendiri. Kenapa beliau membahas hukum? Karena di zaman itu orang-orang itu malu menggunakan kata fikih. Dianggapnya fikih itu apa ya? Kuno gitu ya. Kuno, kemudian mereka terpengaruh satu istilah ya, hukum gitu. Ya walaupun sekarang menjadi hukum itu lebih luas gitu. Tetapi menurut Hasbi As-Siddiqi justru hukum itu apa? Dia tidak mencerminkan daya ijtihad dan daya akali untuk memperolehnya gitu kan. Bila digunakan untuk menggantikan istilah fikih, menurut beliau itu terlalu sempit gitu ya. Ya. Karena fikih itu mencakup berbagai macam aspek. Nah, ini nanti kan lihat di ruang lingkup hukum Islam itu. Maksudnya fikih Islam sih sebenarnya. Begini, maksudnya beliau memaparkan ruang lingkup hukum Islam ini untuk menyatakan bahwasanya fikih Islam itu lebih bulat, lebih lengkap, lebih tuntas, lebih menyeluruh daripada hukum modern gitu. Artinya fikih Islam itu mencakup seluruh hukum-hukum modern itu gitu. Makanya kalau di sini disebutkan ada hukum-hukum internasional, hukum apa itu, Islam juga membahas itu gitu. Contohnya adalah hukum sipil gitu ya. Disebut sebagai ahwal syahsiyah, hukum dagang disebut syirkah gitu ya. Hukum acara disebut dengan murafaat gitu. Hukum perang, hukum internasional disebut dengan fikih syiar gitu. Artinya fikih Islam itu bisa merangkum berbagai macam undang-undang modern. Maka disebutkan oleh Tengku Hasbi dengan uraian yang sangat singkat ringkas ini, jelaslah fikih Islam benar-benar merupakan suatu koleksi hukum yang bulat, lengkap, dan tuntas yang mempunyai daya dinamika yang tak ada taranya. Dan yang mempunyai daya elastisitas yang berkembang karena dia bersumber dari wahyu, bertitik tolak pada wahyu ilahi. Gitu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dasar-dasar kenapa tadi disebut elastis ya, hukum Islam itu bersifat dinamik juga, selain itu elastis, lentur ya. Nah, dasar-dasarnya ada 5 gitu ya. Yang pertama adalah meniadakan kepicikan. Sebentar. Maksudnya adalah segala hukum Islam berada dalam keadaan dapat dilaksanakan oleh manusia gitu ya. Allah menetapkan untuk masa darurat hukum yang berlainan dari masa kelapangan. Allah membolehkan ketika darurat yang tidak dibolehkan di masa lapangan. Maksudnya tidak saklek dan tidak dia bersifat lentur. Dia bisa menyesuaikan berbagai macam keadaan. Contohnya adalah ketika seseorang sakit, maka dia boleh melaksanakan sholat dengan qashar gitu ya. Boleh bertayamum dan yang lainnya. Selanjutnya menyedikitkan tugas. Maksudnya di sini pernah ya, ini dikisahkan ada Rasulullah itu tidak suka dengan sahabat-sahabat yang banyak tanya gitu kan. Maksudnya kalau banyak tanya nanti turun syariat baru kan tambah berat. Dari hadis itu disimpulkan bahwasanya hukum Islam itu tidak pengen yang berat-berat gitu. Jadi dia tidak memberatkan, yusra, mudah gitu kan. Selanjutnya, hukum Islam disyariatkan secara berangsur-angsur. Ini contohnya banyak sekali, salah satunya adalah tentang khomer gitu ya. Kemudian tentang riba, di mana khomer itu diturunkan pertama kali, dia tidak mengharamkan, tetapi menjelaskan ada manfaat dan ada keburukan, tetapi keburukannya lebih banyak. Selanjutnya, khomer dianggap boleh
selama tidak dalam sholat. Dan yang ketiga baru diharamkan homer gitu kan, fajtanibuh gitu kan. Innahu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Selanjutnya, hukum Islam memperhatikan kemaslahatan manusia. Memperhatikan kemaslahatan manusia. Makanya dari sini muncullah dzururiyatul khams ya. Ada 5 maqasidus syariah, tujuan syariat daripada hifdzuddin, kemudian hifdzun nafs ya, hifdzul akal, hifdzun nasl, dan hifdzul mal gitu. Artinya hukum Islam itu pasti bermuara untuk kemaslahatan manusia gitu kan. Tapi itu tidak bisa disebut sebagai ilah hukum ya. Contohnya adalah homer gitu. Homer itu diharamkan memang karena Allah mengharamkan. Biasanya ulama mengambil ilahnya itu adalah memabukkan dan menghilangkan akal. Gitu ya. Tetapi homer itu tidak diharamkan karena apa? Membuat sakit liver, menyebabkan sakit perut, kemudian berbagai macam penyakit. Bukan itu. Tetapi itu adalah satu kemaslahatan juga gitu. Satu fadilah gitu. Jadi kemaslahatan itu kedudukannya bukan ilah ya, tetapi adalah fadilah gitu. Termasuk seperti babi memakan daging babi itu haram bukan karena mengandung cacing pita gitu. Kalau alasannya adalah mengandung cacing pita, bisa jadi di suatu saat ada teknologi modern yang bisa menghilangkan cacing pita gitu. Maka setelah hilang cacing pitanya bisa jadi halal dong gitu. Itu kalau ilah ya, ilah gitu kan. Makanya ada kalimat al-hukmu taduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung kepada ilah hukumnya. Ilah itu apa ya? Satu alasan hukum itu. Ada dan tidaknya. Maksudnya kalau ada alasan hukum, maka hukumnya ada. Contohnya kalau memabukkan berarti haram, disebut homer gitu. Kalau yang memabukkan itu hilang menjadi netral, maka hukumnya berubah menjadi halal. Nah, itu maksudnya ilah itu. Nah, tetapi kemaslahatan manusia ini memang bukan ilah ibadah, karena bisa bermacam-macam kemaslahatan, satu orang dengan yang lain memandangnya berbeda-beda. Kemudian mewujudkan keadilan yang merata gitu ya. Jelas. Ini. Selanjutnya elastisitas hukum Al-Qur'an, hukum Islam, mohon maaf. Itu dilihat ada beberapa hal ya. 1 2 3, ada 7. Yang pertama adalah elastisitas nas-nas hukum dalam Al-Qur'an. Nah, ini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah dilihat dari ibadah gitu ya. Hukum-hukum ibadah itu sifatnya rinci gitu kan. Berarti dia kan tetap gitu ya. Sholat itu duhur ya 4. Sholat maghrib ya 3 gitu. Tetapi dalam hal-hal perdata, tata negara, pidana, dagang dan yang lain hanya diterangkan prinsip-prinsip umum. Artinya disitulah tempat-tempat untuk berijtihad. Maka selanjutnya nas-nas syara dalam Al-Quran bersifat luas. Ya. Kemudian kebanyakan yang ketiga adalah nas-nasnya juga kebanyakan menerangkan satu ilah dan maslahat hukum. Artinya itu memicu kita untuk berpikir, gitu kan? Kenapa mencari ilah-ilah itu? Misalnya tadi, misalnya dalam zakat bahan makanan pokok gitu ya. Kalau dalam hadisnya kan yang disebutkan itu gandum ya, albur dan atamr gitu kan. Sedangkan di tempat kita tidak menemukan itu gitu. Maka
apakah umat Islam di Indonesia tidak wajib menzakati makanan pokoknya gitu? Karena kita makan beras, jagung gitu, ketela, sagu dan yang lainnya. Tidak makan gandum gitu. Mie paling ya. Indomie gitu. Maka para ulama mengkaitkan ilahnya itu adalah salah satunya adalah al-iqtiyat waliddikhor. Al-iqtiyat itu adalah makanan pokok, al-iddikhor itu bisa disimpan lama. Maupun gandum ataupun beras itu sama-sama merupakan satu makanan pokok dan juga sama-sama merupakan sama-sama bisa disimpan dalam waktu yang lama. Artinya dengan Al-Quran menunjukkan banyak sekali ilah dan maslahat, itu memicu kita untuk berijtihad gitu. Ijtihad. Artinya lentur gitu. Tadi di satu ibadah dia anteng, tetap, tapi di beberapa hal hukum dia elastis. Kalau Prof. Van itu menyebutnya dynamic stabilism. Ada hal-hal yang stabil, ada yang hal-hal yang dinamik, yang berubah-ubah gitu. Dan yang itu biasanya usul sama furu' ya, usul sama furu'. Kemudian elastisitas nas-nas dalam hadis. Nah, hadis ini sebenarnya beliau ingin menjelaskan hadis itu bertugas sebagai takrir. Takrir itu menguatkan atau menetapkan satu hukum yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tafsir, memperinci. Contohnya adalah sholat gitu. Dalam Al-Quran tidak disebutkan takbiratul ikhram sampai salam gitu. Hanya dijelaskan wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Kemudian dijelaskan, diperinci tata aturannya dalam hadis. Dan yang ketiga adalah tasyri', adalah hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, contohnya adalah rajam. Ngeri judulnya rajam. Nah, itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi disebutkan dalam hadis. Walaupun itu sebenarnya dulu katanya pernah menjadi ayat Al-Quran, kemudian dinasakh. Tapi yang menjelaskan penghapusan itu adalah hadis. Berarti kan di hadis. Oke. Selanjutnya elastisitas ijma. Maksudnya di sini adalah syuro gitu ya. Di mana saya bacakanlah, takut salah. Ya, elastisitas ijma. Ya. Barang siapa yang memperhatikan pertumbuhan fitrah ijma dan kelakuan ijma yang terjadi sesudah Rasul wafat, dan bagaimana orang-orang yang berijma itu menghargai ijma, nyatalah kepadanya bahwasanya ijma adalah suatu sumber tasyri' yang paling subur. Ini bahasa zaman dulu ya. Ijma ini timbul dari prinsip bahwa azas Islam dalam mengendalikan urusan umat ialah syuro. Dan bahwa ulul amri tidak boleh bersewenang-wenang dan tidak boleh bersifat diktator dalam mengatur urusan umat. Mungkin ingin menyampaikan syuro gitu ya. Kalau syuro itu kan kesepakatan gitu. Nah, kesepakatan itu bisa berbeda-beda. Berbeda-beda gitu ya. Nah, kemudian elastisitas kias ya. Tadi kias itu tadi yang saya contohkan tadi dengan makanan pokok ya, beras dengan gandum salah satunya ya. Kemudian narkotika itu kenapa diharamkan? Karena menghilangkan akal, dikiaskan kepada homer. Jadi hukumnya bisa berubah-ubah. Kenapa bisa berubah-ubah? Karena ada ilah tadi, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Ketika ada ilah hukum, maka ada hukumnya. Contohnya adalah homer tadi, minuman. Homer itu ketika dia memabukkan, zat itu memabukkan, ya mengandung alkohol sekian persen gitu misalnya, itu menjadi satu ilah bahwasanya minuman itu diharamkan. Tetapi dalam beberapa kitab fikih itu ada minuman yang tadinya homer, kemudian disimpan beberapa hari,
hilang kadar alkoholnya menjadi netral. Maka yang tadinya haram kemudian menjadi halal karena hilang ilahnya, alasan hukumnya. Jadi berubah-ubah gitu, sesuai dengan ilahnya. Namanya elastisitas. Begitu juga dengan istihsan. Istihsan itu menganggap sesuatu baik gitu ya. Jadi tidak ada dalil Al-Qur'an maupun hadisnya, tetapi menganggap satu hukum itu menjadi baik. Satu sumber tasrih yang dipergunakan oleh jumhur mujtahidin, ya. Ini adalah hukum yang dalil-dalil hukum atau turukul ijtihad, cara beristimbat yang dimana tidak ditemukan dalil Al-Quran maupun sunnahnya. Ya. Tetapi bukan pakai ilah, tetapi dianggap baik. Misalnya dalam satu urf, satu tradisi tertentu itu dianggap baik. Gitu. Dan pertimbangannya benar-benar pertimbangan bukan dalil ya, tapi mungkin pertimbangan logika juga. Itu dianggap baik gitu dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Selanjutnya maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini adalah menentukan hukum dengan atas dasar satu kemaslahatan. Jadi maslahah itu ada 3. Maslahah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian maslahah al-mulghah gitu ya. Kalau maslahah yang disebutkan dalam Al-Qur'an jelas, yaitu boleh gitu. Contohnya adalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jelas sekali kemaslahatan sholat itu. Tetapi ada kemaslahatan yang bertentangan dengan syarak juga. Contohnya apa ya? Mungkin ini khilaf juga sih. Satu kemaslahatan dalam pembagian kurban, kulit. Kulit itu kan dijual itu lebih maslahat kata orang daripada dibagikan. Itu lebih maslahat kan? Karena orang jarang mau makan kulit gitu kalau mau dibagikan. Makanya dijual kemudian dibelikan daging. Itu lebih maslahat kan secara logika. Tetapi dalam hadis diperintahkan untuk membagi seluruhnya. Tapi ini khilaf sih, ada yang berpendapat boleh juga. Nah, kemudian maslahat mursalah. Tadi masyru', kemudian maslahah al-masyru'ah, kemudian maslahat al-mulghah yang ditiadakan tadi. Kemudian maslahat mursalah ini adalah atas dasar benar-benar satu kemaslahatan, pertimbangan kemaslahatan gitu. Tidak ada dalilnya gitu kan, dan tidak bertentangan dengan syariat. Ini yang paling susah gitu. Yang terakhir adalah bahwasanya ini hukum Islam itu berubah-ubah khususnya untuk hal-hal yang furu' ya, tergantung dengan situasi dan kondisi, dia berkembang gitu ya. Dulu belajar dengan kursi itu dianggap menyerupai orang-orang kafir. Kemudian sekarang semuanya sudah menggunakan kelas gitu kan. Memang sih ada yang masih rindu dengan halakoh. Iya. Tetapi berkembang itu. Kemudian seperti ini pengeras suara dan yang lainnya. Beberapa jamaah itu masih ada yang mengharamkan ya. Tidak boleh menggunakan mic ketika adzan, ketika imam. Yang terakhir adalah ijtihad. Nah, nanti semuanya ini adalah menjadi dasar kepada fikih Indonesia gitu katanya, yang digagas oleh Prof. Hasbi ini. Nah, ijtihad ini adalah satu usaha ya yang untuk mempergunakan segala daya akal dan daya fikir untuk memetik hukum dari dalil-dalilnya. Nah, ijtihad ini sebenarnya tahrir mahallin niza'nya perdebatannya di zaman modern itu adalah terkait apakah pintu ijtihad itu telah ditutup ataukah masih berlangsung sampai selamanya gitu.
Kalau kita membaca disertasinya Profesor Muhammad Abu Zahra apa siapa ya? Yang Bahsul Masail itu apa sih, Prof siapa namanya? Ya Allah lupa saya. Itu juga disebutkan dari beberapa kalangan itu ya, itu memang menutup pintu ijtihad itu. Karena seluruh pembahasan fikih itu sudah dibahas dalam kitab-kitab fikih oleh ulama-ulama fikih. Kenapa ditutup? Karena memang daya daripada kesalehan, kealiman orang-orang sekarang itu memang dikatakan jauh sekali dengan para ulama terdahulu gitu. Contohnya dalam hadis saja ya. Ya mungkin mahasiswa jurusan hadis itu tidak hafal hadis gitu ya. Jangankan hafal hadis gitu. Jangankan hafal satu kitab sunan gitu ya. Beberapa hadis saja mungkin hanya diambil matannya gitu kan. Mungkin hanya meneliti lewat maktabah syamilah. Maka dianggap tingkat kealiman ulama-ulama sekarang itu tidak seperti ulama dan mujtahid terdahulu gitu. Kalau Imam Bukhari dikatakan sebagai Amirul Mukminin fil hadis itu karena beliau menghafalkan ratusan ribu hadis gitu ya. Nah itu. Nah, akhirnya dianggap ijtihad itu ditutup gitu ya. Hanya ada ijtihad fil madhab gitu. Mengambil apa yang pernah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu, misalnya ada beberapa pendapat mungkin diambil yang paling kuat menurut dia gitu. Nah, ini tentu ditolak oleh intelektual modernis ya. Karena mereka menganggap pintu ijtihad itu terbuka. Dengan menutup pintu ijtihad, maka akibatnya adalah kejumudan, kemunduran gitu ya. Dan itu di sini Prof Hasbi itu menuliskan judul tentang pasang surut fikih Islam gitu ya. Dari mulai kemudian umat Islam itu menyebar luas kasus yang baru gitu ya. Kemudian puncaknya adalah ketika imam madhab itu banyak dihasilkan ijtihad hukum. Kemudian setelah beberapa abad hanya ada diringkas, disyarah, ringkas lagi, disyarah lagi, dan dianggap oleh Prof Hasbi ini sebagai satu akhirnya fikih itu mandek gitu. Makanya perlu diadakan satu ijtihad yang baru gitu. Nah, tetapi Prof Hasbi juga menggarisbawahi bahwasanya ijtihad itu tidak asal ijtihad dan tidak memenuhi kriteria. Tidak semua orang boleh berijtihad, tetapi harus memenuhi kriteria gitu ya. Nah, kalau dibagi ijtihad itu setidaknya ada 3 secara umum ya. Yang pertama mempergunakan segala kesungguhan ya untuk memperoleh hukum yang dimaksud oleh nas yang doni. Maksudnya adalah istimbat dari ayat atau hadis gitu. Contohnya adalah as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma gitu kan. Dipotong tangannya misalnya. Nah, mana yang dipotong? Semuanya kan tangan gitu. Ya, maka dijelaskan ini pergelangan tangannya. Kemudian beberapa hal tentang riba, beberapa hal tentang hukum-hukum makanan dan yang lainnya itu adalah ini. Jadi memperoleh hukum dari nas yang doni. Selanjutnya memperoleh hukum berijtihad dari
yang tidak ada nas dan tidak ada ijma'nya gitu ya. Nah, ini bisa dengan ilah tadi atau dengan bisa maslahat. Yang terakhir adalah mempergunakan segala kesungguhan untuk memperoleh hukum dengan jalan menerapkan kaidah-kaidah umum dan nas-nas yang umum. Nah, dari semuanya itu adalah sebagai dasar daripada fikih Indonesia itu. Nah, terakhir Prof. Yudian Wahyudi itu dalam tesisnya ada 4 metodologi fikih Indonesia ya menurut Hasbi As-Siddiqi. Yang tadi pertama dijelaskan adalah dengan membedakan definisi antara syariah dan fikih untuk mengetahui ruang lingkup fikih Indonesia. Maksudnya supaya tahu fikih itu adalah hasil ijtihad. Jadi akan sangat berkaitan dengan dengan wilayah di mana para ulama tersebut berijtihad gitu kan. Berbeda antara ijtihad atau fatwa-fatwa Mesir, Saudi, Indonesia gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui sejarah perkembangan fikih, tarikhut tasyri gitu kan. Yang keempat, nah ini muqaranah bainal madhab. Jadi dengan memperbandingkan pendapat-pendapat ulama itu, kemudian bisa diambil satu pendapat yang paling kuat. Ini namanya talfik ya. Talfik itu adalah ya tidak runtut ya. Ekletik ya mungkin ya. Jadi mengambil yang dirasa itu cocok dengan satu pandangannya gitu. Yang terakhir adalah melibatkan analisis sosial dan budaya. Mungkin saya hanya itu. Jadi hukum Islam yang bersifat elastis itu, yang berdinamika itu menjadi satu dasar kepada ijtihad fikih Indonesia. Terakhir sekali ini di kesimpulan tesisnya Prof. siapa tadi Yudian Wahyudi itu, fikih Indonesia itu adalah satu hasil atau respon dari kontestasi antara hukum Islam dan hukum adat sebenarnya. Itu jadi sebelum datangnya kolonial itu, sebelum masa kolonial datangnya Belanda penjajah itu, masyarakat Melayu ini kan mengamalkan hukum Islam dalam pengadilan-pengadilannya, dalam tahkim qadha-nya itu menggunakan hukum Islam. Dan bahkan hukum adat yang dipakai itu sudah menyerap daripada hukum Islam. Artinya hukum adat yang dipakai itu sudah disaring, difilter dengan hukum Islam. Hukum adat yang diterima, yang dipakai itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Biasanya disebut sebagai teori receptio in complexu, bacanya susah ya. Nah itu Vandenberg ya, di mana hukum Islam itu yang menyaring adat. Kemudian karena satu kebijakan kolonial, maka kemudian Snok-Horgrone itu membantah itu dengan teori reseptie gitu ya, resepti itu, di mana hukum Islam itu sebaliknya, hukum Islam itu baru bisa diamalkan kalau sesuai dengan adat. Iya. Makanya kemudian setelah teori itu dijadikan satu kebijakan oleh Belanda ya. Akhirnya mereka sukses menaklukkan Aceh dan yang lainnya karena benar-benar dikotakkan, ini hukum Islam, ini hukum adat, yang diterima hukum adatnya gitu. Kalau hukum Islam ingin diterima maka dia harus disesuaikan dengan hukum adat. Nah, setelah itu kemudian di zaman kemerdekaan Prof. Hazairin menyodorkan satu teori juga. Nah ini yang mungkin fikih Indonesia ini. Jadi receptio exit ini. Di mana ketika hukum Islam dan hukum adat itu kemudian dijadikan satu undang-undang seperti kompilasi hukum Islam, seperti
Undang-Undang Perkawinan 74 itu kemudian sudah tidak lagi ini hukum adat, hukum Islam gitu. Sudah diamalkan dan diterapkan dalam satu undang-undang, unifikasi undang-undang peraturan. Tapi kemudian dikembangkan lagi oleh muridnya Pak Sayuti Tholib atau ya, yang kemudian disebut preceptio in contrario. Nah, ini baliknya dari teorinya Horbrownya, bahwasanya kalau adat ingin diamalkan, hukum adat diamalkan, maka dia harus disaring dengan hukum Islam. Artinya hukum adat yang menjadi hukum itu ada dikecualikan gitu, gimana ya, susah sekali. Artinya hukum adat yang ingin diamalkan itu harus sesuai dengan Islam. Nah, akhirnya dari kontestasi itu Prof. Hasbi ini menyodorkan satu ijtihad fikih nasional gitu, madhab nasional kalau Prof. Hazair ini. Tapi kalau Prof. Hasbi ini adalah tadi fikih Indonesia tadi. Belum ada istilahnya, mungkin contohnya belum ada ya buku yang khusus fikih Indonesia itu, baru hanya persoalan-persoalan yang beliau tulis dalam buku-bukunya itu saja. Wallahu taala alam, tentu banyak luput-luputnya, tapi ini ya satu pembacaan yang sangat awal dari saya. Semoga bisa menjadi pemicu teman-teman untuk membaca lebih dalam lagi. Intinya Prof. Hasbi ini adalah ulama yang berangkat dan besar di lingkungan modernis, dan tentu pemikirannya akan lebih dekat dengan pemikiran Muhammad Abduh, pemikiran Muhammadiyah lah, Muhammadiyah dan yang lain-lainnya. Allah ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Samsul. Sebelum saya buka diskusi, saya ingin menyinggung beberapa perkara yang lebih yang sifatnya lebih antropologis tentang apa yang sudah disampaikan Ustadz Samsul, terutama dari di bagian-bagian akhir tadi, karena ini relevan dengan satu bab dari buku dekolonisasi ya yang kami terbitkan Bentala, di mana penelitian seorang pakar Islamic Studies di Washington, dia orang Islam namanya Arya Nakisa, dalam konteks Azhar, lembaga di Mesir ya, Al-Azhar di Mesir sebagai lembaga hukum, lembaga fatwa, itu sebenarnya mirip dengan ini, Ustaz. Jadi tadi Ustaz Samsul bilang upaya membedakan antara tadi syariah, fikih dan hukum. Kata hukum di situ itu kan sebenarnya dari Islam. Hukum Islam dan hukum adat, kata adat pun sebenarnya kan dari Islam. Tapi sebenarnya ya kesadaran untuk memisahkan itu ya adalah hasil dari belenggu konsep konstitusi yang dibawa Eropa, dalam hal ini Belanda, ke negeri-negeri Muslim, ada di Mesir dan juga ada di Indonesia. Jadi gini konsep konstitusi itu ya, konstitusi di dalam negara hukum modern itu harus tunggal ya, dan diselenggarakan dalam rangka trias politika kan, eksekutif, lembaga yang mengeksekusi kebijakan, legislatif yang membuat kebijakan, dan yudikatif yang penegak aturan. Nah, ini berbeda dari penerapan hukum Islam dalam masyarakat Muslim sebelum ada kolonialisme, ya, di mana kodi ya, dari istilah kodi kan di dalam Islam ya, dan juga konun gitu ya, itu diserahkan sepenuhnya pada lembaga yang independen dari negara dan dianggap otoritatif ya secara keilmuan oleh masyarakat.
tugas negara ya hanya memberi dana atau mendukung lah pengamalan hukum Islam itu. Nah, makanya di Mesir, saya nggak tahu di Indonesia ya, tapi kalau di Mesir, di Saudi, di Arab bahkan gitu ya, itu tidak ada penerapan hukum Islam, penerapan fikih Islam yang berlangsung secara terpusat ya, dalam konteks seperti dalam bentuk konstitusionalisme atau dalam bentuk yudikatif negara modern. Nah, jadi gitu. Jadi konteksnya tuh begitu. Konteks kolonialnya seperti itu. Hal inilah yang membuat seakan-akan ya Tengku Hasbi dan mungkin juga nama-nama lain berupaya mengidentifikasi mana ranah fikih dan mana ranah hukum gitu loh. Padahal ini ya nanti ada dalam keilmuan Islam ada pembedaannya, tapi pembedaannya bukan dalam konteks institusionalnya gitu loh, nggak harus institusional. Nah, jadi itu yang kemudian menjadi tantangan memang ya, di mana lembaga hukum itu harus mengacu pada konsep hukum tunggal, konstitusi pada satu negara bangsa. Nah, ini yang perlu kita lihat nih, konteks lain gitu ya, yang lebih luas, yang lebih komparatif dari upaya pertama membedakan fikih dan hukum. Nah, yang kedua tadi memang benar, gara-gara kolonialisme juga untuk konteks Indonesia gitu ya, hukum adat dan hukum Islam kemudian dibedakan gitu. Nah, padahal tadi kata adah juga kan, kata adat juga dari kata adah dari Islam juga, dan masyarakat adat yang punya kodifikasi hukum itu pasti mereka yang sudah bersentuhan dengan Islam dan yang sudah dibesarkan oleh kebudayaan Islam gitu. Ya, sekarang masyarakat indigenous misalnya, kalau kita bicara indigenous people, Keharingan atau mana, itu nggak punya mereka satu kodifikasi hukum. Ada sih cara mereka mengatur hidup bersama gitu ya, yang sangat sederhana, tapi nggak dituliskan, nggak dirumuskan apalagi gitu ya, dan nggak lengkap. Nah, pembedaan hukum Islam dan hukum adat itu muncul dari konteks yang lebih luas, yakni pembedaan Islam dan budaya itu sendiri. Nah gitu, budaya itu sendiri. Nanti turunan-turunannya tadi hukum Islam dan hukum adat. Ya syukurnya sekarang pihak pakar-pakar hukum di Indonesia modern kan tadi ya, kita kemudian berjibaku dengan kolonialisme dan sampai pada kemerdekaan ya. Ketika Indonesia modern merdeka ini, para pakar hukum memang berupaya menentukan ya, ketika berbicara tentang konstitusi Indonesia ya, referensi apa yang harusnya kita rujuk. Nah, akhirnya mereka sepakat ya hukum Belanda, hukum Islam sama hukum adat. Ya, tapi itu semua nanti dirumuskan di dalam sesuatu yang disebutnya hukum nasional. Nah, memang ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Pluralisme hukumnya di situ gitu ya. Tapi semuanya bisa diartikulasikan dan disahkan ya, dari manapun inspirasinya, terutama 3 sumber besar tadi itu bisa disahkan kalau dia diperjuangkan dan menjadi hukum nasional. Nah, tadi kompilasi hukum Islam, undang-undang perkawinan, dia undang-undang perkawinan dulu apa kompilasi hukum Islam dulu? Perkawinan dulu ya, perkawinan dulu tahun 60-an, 70-an, kompilasi hukum Islam, undang-undang zakat ya kalau salah ada kan sekarang, dan seterusnya lah, itu undang-undang pesantren dan sebagainya. Dia menjadi produk hukum nasional lagi, bukan lagi dia hukum Islam dalam artian yang dikontraskan dengan negara bangsa modern gitu ya. Tapi juga bukan suatu hukum Islam yang dilaksanakan oleh lembaga yang independen dari negara sebagaimana kondisi prakolonial kita. Jadi memang ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Nah, seperti tamsil yang sering saya munculkan setiap membahas tema ini ya berkali-kali, Tengku Hasbi ini ya bisa dibilang memberi pahatan awal yang menjadi pedoman kita ya, terutama yang mendalami hukum Islam gitu, untuk mengenali kemana arah dari upaya intelektual ini dilangsungkan. Nah gitu. Jadi itu konteksnya tuh. Ya, jadi ini memang sesuatu yang baru, benar-benar baru, tetapi ya situasinya sudah seperti ini, kita tidak perlu menyesalinya, ya, tinggal kita pelajari bagaimana di masa lalu dan kontestasinya tadi ya,
dan harus kemana kita melangkah. Oke, itu sedikit tambahan dari saya. Dan saat mari saya buka untuk berdiskusi. Silakan dari hadirat yang mau bertanya atau menanggapi atau memberi informasi tambahan, saya persilakan. Kalau tidak ada, kita bisa langsung berpindah ke angkringan terdekat. Majelis angkringan. Oke. Oh ya, Fardlan nanti tolong bantu beri mic ke penanggap ya. Nah, sekarang ente beri mic ke diri ente sendiri. Ya, alhamdulillah. Saya Yusuf dari Sleman. Ya, jadi pertama kali ketika saya mendengar Hasbi ini memang tidak sengaja di satu situs download PDF yang sekarang sudah dihapus tuh. Saya pernah menemukan salah satu tafsir gitu ya. Saya pribadi baru tahu ketika ada tafsir lokal yang selain Al-Misbah sama Al-Azhar gitu. Dan ternyata memang ada kan tafsir An-Nur. Saya juga baru cek lagi, ada 5 jilid gitu versi PDF yang bisa diakses gitu ya. Nah, kali kedua saya mendengar Hasbi itu ketika Ustadz Anton saat itu cerita bahwa teman-teman kita yang ada di Salafi itu seperti ingin menggali karya-karya Hasbi. Nah, ini menarik gitu bagi saya karena jarang sekali kan kawan-kawan kita di Salafi itu mencoba merujuk ke ulama-ulama Indonesia. Nah, itu jadi menarik gitu. Kemudian saya baru lihat di sini tadi kan bahwa beliau ternyata juga belajar kitab-kitab Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim. Oh, ini sepertinya ini gitu. Nah, saya mungkin pertama tertarik dengan di bagian ini ya, komparasi fikih mazhab ini ya. Apakah kemudian bisa kita katakan juga bahwa beliau itu relatif dalam tanda kutip meskipun setelah ini pun juga nanti perlu diperjelas gitu, tidak bermadzhab gitu. Dalam artian kalau teman-teman Salafi kan juga relatif semangatnya kan itu ya, semangat untuk tidak bermadzhab dalam tanda kutip seperti itu. Apakah beliau ini tidak bermadzhab atau komparasi di sini dalam artian komparasi yang sifatnya ya mempelajari hukum-hukum perbedaan mazhab, kemudian dengan metode salah satu mazhab, katakanlah mazhab Syafi'i yang banyak berkembang di Indonesia, kemudian memutuskan oh ternyata di Indonesia yang lebih cocok ini gitu, seperti itu, atau memang ya tidak bermazhab gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau setahu Ustadz Syamsu sendiri, apakah ada yang kemudian melanjutkan usaha beliau dalam hal fikih Indonesia ini gitu, dan kira-kira bagaimana perkembangannya? Itu aja mungkin untuk yang pertama. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin jawaban saya hanya sekilas ya, karena memang butuh untuk membaca lebih banyak buku-bukunya secara langsung gitu. Nah, terkait kawan-kawan dari Salafi yang ingin banyak gitu ya menggali pemikiran Hasbi As-Siddiqi ini sangat berkaitan dengan buku ini. Nah, beliau Prof. Hasbi ini menulis kriteria antara sunnah dan bid'ah. Iya, ada sekitar 159 ya, 160 halaman dan cukup tebal ini. Beliau menjelaskan daftar isinya nih, dari definisi bid'ah, pembagiannya, kemudian ada penjelasan tentang kullu bid'atin dhalalah gitu. Dan memang dari awal ya, kemudian tadi bacaannya juga Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi menarik tentu untuk teman-teman Salafi untuk menggali ini gitu. Selanjutnya terkait memperbandingkan madhab itu bagaimana gitu ya. Nah,
Saya boleh baca ya, beliau menyitir satu pendapat Abduh ya. Seyogyanya lah bagi para fuqaha ahli hukum Islam mempunyai majelis diskusi yang digunakan untuk berdiskusi, untuk mencari mana yang baik diamalkan di antara pendapat-pendapat yang banyak. Mungkin kalau dari sekilas ini itu semacam tarjih ya. Tarjih gitu ya. Jadi memang tidak bermadhab. Karena tadi dianggap madhab-madhab yang tadi ada pasang surut fikih Islam ini di periode yang terakhir beliau sangat seperti apa ya? Seperti menganggap itu seperti kejumudan ya. Fikih itu dianggap mandek, akhirnya hanya membahas perkara-perkara yang furu saja dan bulat di situ gitu ya. Artinya harus fikih itu disesuaikan dengan problem-problem yang baru gitu. Nah, tapi tentunya kan banyak sekali problem-problem itu sudah dibahas sebenarnya dalam fikih madhab itu kan. Makanya tadi disebutkan iya. Nah, tadi saya lupa untuk menyebutkan taklid ya. Nah, menurut Pos Hasbi ini taklid ini harus diperangi jadi. Iya enggak diperangi ya, maksudnya harus dihilangkan ya, karena taklid ini bermuara kepada tertutupnya pintu ijtihad tadi. Nah ini ada kaitannya dengan kembali ke Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Nah itu bagus banget di tesisnya siapa Pak Yudian itu sebenarnya. Saya cuman baru baca belum yang serius gitu ya. Jadi baru sekilas. Nah itu dijelaskan juga sebenarnya bagaimana tadi kenapa disebut sebagai modernis gitu, apa sumbangsih beliau dalam law reform, dalam reformasi hukum Islam gitu. Kemudian kenapa ijtihadnya itu ijtihad fikih Indonesia gitu. Kemudian dijelaskan itu dan bagus sekali gitu ya, runtut, emang tesis sih ya, di McGill. Jadi nggak main-main sebenarnya. Jadi itu ya jawaban saya sekilas saja, tidak bisa menjelaskan secara mendalam, tetapi dari yang disitir ini Muhammad Abduh ini setidaknya beliau itu ya terkesan gitu ya. Saya tidak bisa mengatakan itu karena belum baca semua karyanya. Apakah ada yang wallahu alam ya. Saya banyak karya yang itu sepertinya belum ada gitu. Kalau tafsirnya mungkin Prof. Quraisy Shihab ya yang lebih kait dengan tafsir itu. Tapi tentu beliau punya ininya sendirilah ya. Pemikirannya sendiri gitu. Bukan sebagai pelanjutnya gitu. Tetapi memang kalau dalam tafsir ya Prof. Quraisy Shihab itu yang banyak sekali karya-karyanya. Kalau dalam fikih di Indonesia ini saya belum tahu ya. Ya karena ya kalau belum tahu mau gimana lagi. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu untuk tadi menanggapi ini. Terima kasih. Pak Ahmad Sarwat ya. Iya banyak sekali beliau tulisannya tentang fikih. Gitu. Oke, silakan. Kalau ada tanggapan lain, pertanyaan, diskusi. Mumpung hujan ini, bisa sampai malam kita. Kita selesai ketika hujan berhenti aja gitu ya. Iya, nggak bisa nih kita keangkringan. Kalau saya baca begini, saya biar diskusinya asik lah ya. Ya, kita melihat beliau itu perjumpaan dengan gagasan Abduh gitu ya, gagasan modernis. Ya itu ya bisa dibilang beliau gelombang inilah, gelombang memang di awal abad 20 gitu ya.
di Al Irsyad gitu. Dari yang biografi yang tadi Ustaz Syamsul tunjukkan, memang ada semangat ke arah sana gitu. Orang-orang mulai ingin memperbaiki kondisi umat Islam yang lagi-lagi sebenarnya terseok-seok berhadapan dengan modernitas yang dibawa oleh kolonialisme khususnya. Jadi ada persoalan pengetahuan, persoalan keseharian gitu. Jadi persoalan dari persoalan yang sangat filosofis, epistemologis gitu ya, sampai persoalan keseharian. Ya, saya yakin gitu ya, sebagaimana saya lihat dari karya-karya tokoh modernis lain, bukan Tengku Hasbi tapi yang lain, ketika mereka mengatakan taklid gitu ya, jumud, yang dibayangkan mereka bukan hanya persoalan teoritisnya, tapi kelakuan masyarakatnya gitu loh. Yang ada di kepala mereka bukan itu. Jumud berarti ya tadi ya jorok lah pesantrennya gitu. Fanatik ya keras, ya jorok, kotor, karena bandingannya Eropa gitu, bandingannya kolonial gitu kan. Nah, ya ada upaya untuk membangkitkan muruah umat ya dengan memodernisasinya. Nah, jadi konteksnya itu di situ. Tapi memang nama-nama seperti beliau dan nama-nama lain yang sudah tersentuh dengan pendidikan Islam yang lebih tradisional punya gagasan yang dalam tanda petik lebih terarah, lebih sistematis ya, lebih aman bahkan ketika mau mendorong modernisme Islam dibandingkan dengan nama-nama lain yang memang dari awal terdidik secara barat gitu. Tapi baik yang tadi saya sebut pertama maupun yang kedua, ya tetap semuanya dalam rangka memuliakan umat Islam, menegaskan kembali kesesuaian Islam dengan modernitas. Ya, berbeda dengan sekarang yang lebih inilah motifnya lebih beragam gitu ya, liberalisme, buat gaya-gayaan, buat ekonomi, keuntungan ekonomi dan sebagainya. Motifnya udah sangat jauh gitu. Ya, makanya yang generasi awal ini kita bisa lihat dia suatu proses yang belum selesai gitu. Dia sebagai suatu proses yang belum selesai. Ya kalau bahasanya Profesor Alparslan Asikdens gitu ya. Bagaimana satu world view berjumpa dengan sesuatu yang baru, ya tahap pertamanya pasti ada tahap pembicaraan acak, penerimaan yang tidak ketat atau penolakan yang terlalu ketat, semuanya prosesnya acak gitu. Nah dalam hal modernitas itu ya tadi penerimaan awal itu ya tadi pembicaranya sangat acak, belum ada sistematisasi. Ya kayak tadi huruf Latin haram, pokoknya karena dia Belanda ya haram gitu, pakai kursi, pakai celana bahan gitu kan. Jadi belum ada proses-proses metodologisnya gitu ya untuk respons itu, masih berupa sifat-sifat reaksioner itu, ungkapan-ungkapan reaksioner ya. Yang kondisi sebaliknya juga sama. Ada survei, ini menarik nih, saya di tesis saya kan saya mendalami intelektual Indonesia. Ada survei yang dilakukan, ada survei pemerintah Hindia Belanda tahun 1900-an awal, 1906 kalau nggak salah, saya lupa ya angka persisnya, nanti saya lacak. Itu yang meneliti mahasiswa pelajar-pelajar Indonesia di sekolah-sekolah Belanda, baik di negeri Belanda maupun di Hindia Belanda. Ya kayak Slovia, bahkan AMS ya, SMA-nya kan dulu AMS. Pokoknya semua masyarakat Indonesia yang mengakses ke pendidikan Belanda, baik yang terbang ke negeri Belanda sana, bukan terbang dulu, naik kapal gitu ya, naik kapal ke negeri Belanda sana atau yang ada di sini. Ternyata hampir semuanya itu tidak lagi mau mengidentifikasi dengan identitas keislaman. Nah gitu, malu ya. Jadi itulah tahap awal ya, ketika Islam itu berjumpa dengan sesuatu yang baru. Nah tahap kedua, inilah tahap upaya penamaan dan sistematisasi. Nah di sini sebenarnya ya, nama-nama yang sedang kita diskusikan sekarang ini, dia bisa kita tempatkan di tahap kedua itu, walaupun tahap kedua yang awal juga, gitu kan. Upaya penamaan sistematisasi Islam dan keindonesiaan, fikih dan hukum modern, terus fikih, hukum modern dan keindonesiaan. Nah itu aja kan ada hierarki yang harus diselesaikan relasinya.
Kemarin yang Islam dan ilmu sosial humaniora, pokoknya hal-hal seperti itulah. Nah, ini pentingnya nih kita memahami ya, kita punya pijakan awal ya, membaca lagi sejarah terutama dalam konteks sejarah pemikiran gitu ya. Bukan sekadar sejarah politik, bukan sekadar sejarah sosial gitu, tapi sejarah pemikiran untuk melihat bagaimana tahap kedua ini berlangsung gitu. Nah, nanti di tahap ketiga baru ketika worldview Islam sudah semakin kuat dan semakin mampu merespons itu, dia akan melahirkan sesuatu yang otentik Islam, bidang ilmu yang otentik Islam. Ya, bahkan anasir-anasir asingnya yang sekuler, yang dari Barat, itu sudah tidak lagi bisa ditemukan. Gitu. Nah, kalau Prof. Alpaslan menyajikan itu dalam sejarah intelektual Islam yang sifatnya global dari awal, ya fikih kapan yang muncul sebagai disiplin, kalam juga demikian. Nah, untuk hari ini ya tadi tuh kita belum menemukan, kalau tadi di pekan lalu itu yang Siti Ghazalba ya, kita belum menemukan ilmu sosial Islam, ya antropologi Islam belum punya tuh ya kan. Ada di fikih Indonesia. Arah-arahnya sudah kelihatan. Tapi bagaimana dia menjadi otentik dan distintif dengan perkembangan lainnya yang sekuler ya, yang dari barat, yang dari kalangan sekuler lah, itu belum jelas gitu. Nah, jadi itu ya konteks-konteksnya dan bagaimana kita perlu membaca pemikiran-pemikiran pendahulu kita ini yang sangat berharga, sangat penting dan jasanya besar. Dan inilah tugas kita sebagai generasi penerus. Dan seperti Ustadz Syamsul ini ya cocok lah menjadi generasi penerus ya. Tadi Tengku Hasbi dekan Fakultas Syariah, Ustadz Syamsul mahasiswa magister Fakultas Syariah dan hukum. Nah itu kan fakultas aja udah kayak gitu tuh, Fakultas Syariah dan hukum kan. Di UIN kan ya. Sekarang kan gitu namanya kan, Fakultas Syariah dan Hukum. Lah ini apa nih? Ya ada syariah, ada hukum. Ya tadi hukumnya maksudnya hukum konstitusionalisme tadi. Nah, terus orang Muhammadiyah, beliau juga orang Muhammadiyah. Ya, ini orang Aceh, beliau Wonosobo sih, ya kan. Tapi deket lah sama-sama Indonesia, ya kan. Jadi gitu ya. Ada diskusi lagi ya? Kalau tidak ada, kita tutup, nanti kita ngobrol-ngobrol aja santai begini sambil menunggu hujan reda gitu ya. Silakan dari ujung ke ujung sana. Oke, kalau tidak ada, saya minta Ustaz Syamsul untuk memberi penutup lah, ya ungkapan penutup, closing statement, ungkapan penutup terkait yang mungkin ya bisa merangkum atau merefleksikan gitu ya apa yang sudah kita diskusikan malam hari ini. Saya silakan Ustaz Syamsul. Terima kasih. Tadi ketika Bapak Alam menyampaikan konteksnya itu jadi lebih terang gitu ya kasusnya gitu. Di mana hukum dan adat itu sendiri adalah kata-kata Islam tetapi dimaknai dengan law ya. Law dan custom atau apa. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan satu, yang pertama adalah ulama-ulama ini, salah satunya Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiq ini, kalau saya melihat itu adalah satu ulama yang ikhlas gitu ya. Ikhlas benar-benar berijtihad tadi, mencurahkan seluruh daya kemampuannya untuk merumuskan satu fikih untuk kaum muslimin di Indonesia. Walaupun beliau adalah anak zamannya, tetapi keikhlasannya dan ketekunannya dengan menghasilkan berbagai macam karya itu adalah sesuatu yang bisa membimbing kita ke masa depan. Yang kedua, saya ingin sebutkan bahwasanya fikih Indonesia ini disebutkan sebagai a bridge between the theme back to the Quran and Sunnah and the constitutional Indonesianis. Jadi satu jembatan antara satu jargon kembali ke Al-Quran dan Sunnah dan konstitusi Indonesia. Jadi jalan tengah atau jembatan yang mempertemukan hukum-hukum Islam ya dan konstitusi Indonesia. Dan semuanya ini disebutkan ya ijtihad beliau dalam ijtihad fikih Indonesia ini tidak lain dan tidak bukan untuk mensupport ya legal system of the Indonesian Republic. Jadi memang arahnya tadi mungkin unifikasi itu ya. Jadi
fikih Islam ini kemudian dijadikan satu pendukung daripada undang-undang atau sistem hukum di Republik Indonesia ini. Itu saja. Terima kasih atas kesempatan dan diskusinya. Tentu saya masih belajar ya, dan banyak sekali silap-silapnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga acara Majelis Bentala Syuhada ini senantiasa istiqomah dan memberi inspirasi teman-teman di luar sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syamsul. Ini khusus datang dari Wonosobo ya, naik motor. Luar biasa ya. Touring lah. Solo touring, Solo touring tapi ke Jogja bukan ke Solo ya. Maksud Solo touring kan turunnya ke Solo gitu kan. Nah jadi itu lakukan bapak-bapak lah yang nggak serius, kalau nggak mikir gitu. Ya jadi demikian ya saudara-saudari semua, kita sudah sampai di akhir Majelis Bentala Syuhada malam ini, dan masih ada dua pembahasan lagi yang akan diulas di Majelis Bentala Syuhada kita dalam satu tema besar, pemikiran Islam di awal Indonesia modern. Insya Allah 2 pekan lagi kita bersama Mas Wijaya Kusuma Peputungan. Beliau ya dibilang sebenarnya behavioral scientist ya, psikolog, tapi fokus ke isu-isu behavioral, dan akan membahas tentang Ibu Zakiyah Darajat. Ibu Zakiyah Darajat ada juga gedungnya kalau nggak salah kan di UIN sini ya, gedung Zakiyah Darajat gitu. Atau di UI gitu, saya lupa. Ya, yang bisa dibilang pemikir awal ya tadi Islam dan ilmu psikologi, lagi-lagi satu psikologi yang modern gitu. Nanti kita kemudian setelah itu bicara bersama Ayub di pertemuan terakhir, sama dari Aceh juga Abu Bakar Aceh ya, tentang metafisika Islam. Ini menarik, yang juga banyak bicara tentang kalam, tasawuf ya, bahkan Ibn Arabi. Ini banyak dituangkan dalam karya-karya Abu Bakar Aceh. Demikian saja dari saya. Ada pengumuman nggak? Nggak ada ya. Saya juga mewakili Bentala, mohon maaf kalau ada keliruan sepanjang Majelis Bentala Syuhada ini. Sekali lagi terima kasih pada Ustaz Syamsul. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.